bisa memperjelas yang pertama adalah awal mula kejadian, kemudian yang paling penting adalah rangkaian bagaimana kejadian itu bisa terjadi, masing-masing tersangka apa peranannya, apa yang dilakukan, terus kemudian peranan rekan-rekan yang lain pada saat kejadian itu terjadi apa, sehingga bisa jelas siapa yang melakukan penusukan, siapa yang melakukan pemukulan, penendangan, sehingga mengakibatkan korban mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia. Ada temuan baru nggak, Pak? Untuk temuan baru tidak ada, sifatnya rekonstruksi hari ini hanya memperjelas sebanyak 10 adegan, yaitu peranan dari masing-masing tersangka. Ada perbedaan dari BAP dengan rekonstruksi hari ini? Untuk perbedaan ada perbedaan sedikit, namun tidak krusial. Jadi pada intinya rangkaian kejadian ini yang perlu untuk unsur pemenuhan pasal. Jadi masing-masing, karena kita kenakan 3 pasal, 338, 340, dan 170. Jadi bagian yang bersama-sama sesuai Anasir pasal 170 itu bagian yang mana, kemudian untuk unsur pembunuhannya juga bagian yang mana, ini kita perjelas sehingga kita tidak salah menerapkan pasal dari masing-masing tersangka. Tadi ini pekan Godri ini hanya menyediakan satu penusuk korban. Ya, jadi Godri ini yang menyediakan ataupun para pelaku ini mengambil pisau di tempat si Godri. Itulah ketika rekonstruksi ini itu akan nampak jelas. Kemudian setelah ini kita gelarkan, kita koordinasikan dengan pihak rekan jaksa penuntut umum, mana kira-kira yang siapa saja yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pada pasal-pasal yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi supaya tidak keliru, karena masing-masing tersangka mempunyai peranan yang berbeda-beda. Kan diadakan 10 adegan, terutama dari 5 tersangka, mulai tersangka inisial G, kemudian tersangka inisial E, sama tersangka inisial S alias T, Tadi bahwasanya dari yang berinisial G ada laporan dari inisial P, kemudian mereka bertiga kan minum, kumpul, kemudian dia melakukan apa yang disampaikan dari tersangka P, kemudian mendatangi TKP. Di situ terjadi perkelahian antara korban dengan tersangka. Nah, pada awalnya yang maju tersangka G itu terjadi pertengkaran, kemudian tersangka G terjatuh dengan memegang sajamnya sendiri karena berhasil direbut oleh korban dengan 20 jahitan. Kemudian tersangka yang lain menyusul. Nah, di situ melakukan penusukan, ada yang melakukan penusukan dan penendangan atau pemukulan. Berapa orang yang melakukan penusukan? 2 orang. Siapa aja? Inisial S sama E. Ada yang baru temuannya tadi dari untuk temuan penyidikan baru masih dilakukan pendalaman, cuma ada DPO 1 tadi yang tersangka ternama inisial S tadi. Tadi kabarnya seperti ada cerita awal itu yang mana sih sebenarnya? Jadi keterangan dari info yang ada itu celurit, sebenarnya bukan celurit sebidang sabit ya, atau harus itu dari korban itu memang bawa, cuma sampai saat ini masih belum ada keterangan. Cuma itu berdasarkan info keterangan dari inisial P yang ngasih tahu dan saksi-saksi. Oh, jadi yang ngasih tahu sebelum adanya kejadian tersebut memang dia mencari yang berinisial G untuk intinya untuk melakukan perbuatan itu, sehingga sampai terjadinya suatu tindak pembunuhan tersebut. Mas, mau koyoke seperti ada masalah sebelum-sebelumnya Pak ya? Tidak ada. Berarti dan hari itu juga. Dan hari itu juga di saat yang sama, jam yang sama, cuma beda waktu aja. Memang nggak ada masalah apa-apa. Tidak ada. Awal kan, kemudian dia pulang. Setelah pulang, ya sudah. G sama kawan-kawan ini karaoke atau minuman. Kemudian saudara P itu yang datangi katanya memberitahu kalau dia diajak sama korban. Nah, kemudian dari situ barulah ada masalah. G ini tidak melakukan. Jadi G ini cuma bawa senjata aja. Dia menyediakan saja. Menyediakan G.